السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah SWT berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi amal soleh kita semua yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Materi kita sekarang Syama'il Nabi, perilaku Nabi, bab da'awatihi, bab doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami sampaikan beberapa doa atau riwayat tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami perlu menyampaikan beberapa pengantar sejenak. Pertama, bahwa doa-doa Rasulullah atau da'awat Rasulullah itu merupakan panduan bagi kita semua dalam memanjatkan harapan kepada Allah. Meskipun kita boleh tidak berdoa seperti doa Rasulullah. Karena setiap manusia memiliki kepentingan dan urusannya masing-masing. Tetapi doa Rasul adalah panduan terbaik tentang bagaimana seorang hamba memohon kepada Tuhannya dan apa-apa yang pantas untuk dimohonkan ke sana. Kami ulangi lagi ya. Jadi bahwa sungguhnya setiap kita bisa aja memohon dengan doa selain doa Rasulullah. Boleh, karena setiap orang memiliki kepentingan dan urusannya masing-masing. Secara agama diperkenankan. Ud'uni astajib lakum, itu umum sekali. Tetapi tentu doa yang diajarkan Rasulullah jauh lebih baik. Bagaimana memohon kepada Allah dan apa saja yang dimohonkan kepada Allah. Oleh karena itu sangat baik dan dianjurkan bagi kita semua untuk berdoa seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tahu bagaimana doa-doa itu, pilihan-pilihan kalimatnya itu menggambarkan bahwa ia tahu persis tentang, tentu setelah izin Allah ya, tahu persis tentang kehidupan manusia. Sehingga bisa jadi kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang kita harapkan merupakan doa terbaik kita. Karena itu merupakan kebutuhan kita. Faktanya doa Rasul jauh lebih baik. Apa yang kita harapkan, misalnya kita menyebut ini dan itu dan itu dan itu, faktanya doa Rasulullah atau teks doa Rasulullah lebih mewakili kepentingan kita daripada doa yang kita panjatkan. Karena tentu Allah lebih tahu tentang kita daripada kita. Sedangkan Rasul adalah utusan Allah. Dan Allah akan mewahyukan apa saja yang diperlukan. Dalam hal ini doa-doa Rasul merupakan yang terbaik. Yang kedua, doa itu merupakan gambaran visi, tujuan dan harapan. Setiap orang yang memiliki tujuan tertentu biasanya berdoa dengan tujuannya. Maka doa itu menggambarkan tujuan orang. Orang yang banyak utang, otomatis doanya minta dibayarin utangnya. Cowok yang tidak laku kawin, doanya pasti minta cepat dapat jodoh. Seorang wanita yang tidak dapat jodoh, pasti doanya dapat laki yang bisa menghampirinya. Seorang pegawai yang mau di PHK, doanya, ya Allah jangan PHK-kan kami. Pasti gitu. Doa itu tujuan, doa itu cita-cita, doa itu visi. Di sini saudaraku yang berbahagia, doa Rasul itu mengajak kita untuk memahami visi hidup dengan baik. Apa yang seharusnya kita tuju, itu tergambar di doa Rasulullah. Maka sekira kita akhirnya berdoa dengan doa Rasulullah, di samping itu sudah lebih baik, itu menggambarkan bagaimana kita punya visi hidup. Karena ini pernah menimpa seorang sahabat Rasulullah. Dia berdoa, Allahumma ahyina miskinan wa atina fil akhirati hasanah. Kira-kira kayak gitu doanya. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin dan berikan kami kebaikan di akhirat. Dia maunya kayak gitu, maunya
Di dunia miskin aja lah, nggak apa, yang penting akhirat masuk surga. Faktanya itu dilarang oleh Rasulullah karena itu tidak baik. Ketika Rasul mendengar itu, maka Rasul kemudian mengajarkan jangan berdoa seperti itu. Doalah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak boleh atas nama akhirat kita meminta miskin di dunia. Tidak boleh. Meskipun bisa jadi itu tujuan hidupnya, tapi itu salah. Rasul mengajarkan. Jadi doa itu visi, tujuan hidup. Maka sekiranya kita akhirnya berdoa dengan doa Rasul, maka kita akan memiliki visi, tujuan seperti doa-doa itu. Dan tentu itu akan memperbaiki visi dan tujuan hidup kita semua. Ini sekilas pengantar tentang doa-doa Rasulullah SAW. Semoga bisa menginspirasi ya. Mungkin yang ketiga perlu kita sampaikan pula bahwa dalam berdoa tentu kita tidak sekedar memanjatkan doa, tapi kita juga berharap dikabulkannya doa. Maka disitulah perlu etika atau adab-adab berdoa. Pertama kali hendaklah ikhlas. Ini agak unik bab pertama ini. Ikhlas itu kan melakukan ibadah karena Allah. Sudah, tanpa pamrih. Bukan tanpa pamrih ya, pamrihnya Allah. Terus dengan masalah dikabulkannya doa gimana? Orang yang berdoa dan ikhlas dalam doanya itu tidak lagi ngurus dikabulkan atau tidak dikabulkan. Karena tugas dia berdoa. Karena doa sendiri itu ibadah. Dikabulkan itu bab lain. Dan etika berdoa itu ikhlas. Jadi ibarat kita ini memohon pada Allah itu sudah dapat pahala. Maka semakin banyak mohon, semakin banyak pahala. Maka daripada diam-diam di jalan raya, mendingan berdoa, ya Allah lancarkan jalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Daripada diam, karena berdoa itu ibadah. Mengharap pada Allah itu ibadah. Maka diikhlaskanlah ibadah itu agar menjadi bagian penghambaan kepada Allah yang diterima oleh Allah. Etika pertama ikhlas. Masa ketika ada seorang jamaah tanya kepada saya, Ustaz, bagaimana orang berdoa itu kok bisa ikhlas itu gimana? Namanya berdoa itu kan pasti memiliki kepentingan. Kepentingannya mendapatkan yang diharapkan dari doanya itu. Kok suruh ikhlas? Disitulah uniknya. Islam itu menyuruh kita berdoa itu ikhlas. Bahwa dikabulkan tidak berkabulkan itu bab lain nomor 2. Ya kita mengharap dikabulkan otomatis. Mana ada berdoa tidak mengharap dikabulkan. Tapi saat mengharap dikabulkan doa itu tidak mengurangi ketulusan dia dalam berdoa. Jadi berdoalah kita semua dengan ikhlas meskipun kita tetap berharap doa kita dikabulkan. Di sini uniknya berdoa. Jadi berdoa sekedar melempar sebuah permohonan kepada Allah. Sampai di situ ikhlas bisa dipahami. Tapi setelah itu baru kita mengharap agar permohonan ini dikabulkan oleh Allah. Bab lain. Jadi pertama ikhlas. Dengan ikhlas insya Allah sekira, dan itu tidak terjadi, sekira tidak dikabulkan dan itu tidak terjadi, kita tidak sakit hati, betul ya? Namanya juga niat beribadah. Dan itu tidak terjadi karena Allah pasti kabulkan. Sekira kita merasa tidak dikabulkan juga tidak terjadi karena kita tidak punya perasaan buruk kepada Allah. Jadi akhirnya kita selalu husnudzon kepada Allah. Di samping diterima doa kita, insya Allah doanya malah dikabulkan karena ada husnudzon kepada Allah. Itu indahnya orang ikhlas dalam berdoa. Berdoalah dan berdoa, perbanyaklah berdoa dengan ikhlas kepada Allah, justru insya Allah doanya dikabulkan. Yang kedua, menampakkan kebutuhannya. Saat berdoa itu tampak kita butuh. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dibohongi. Terkadang banyak di antara kita, mungkin hampir semua di antara kita, punya pengalaman rohani, spiritual. Aku dulu pernah berdoa, tapi dikabulkan saat itu. Tapi terus jarang lagi terjadi. Kenapa? Ya, dulu itu pas kepepet. Tampak betul butuhnya kepada Allah. Duit tinggal 30.000, tidak ada, belum dapat pekerjaan. Oke, anak nangis. Datang teman minta utangan. Coba bayangin, diutangkan, dia lebih butuh daripada kita karena dia ternyata sudah sehari tidak makan, udah puasa dan sekarang harus ke rumah sakit. Mana dong?
perang batin. Karena pernah ngaji, dikasihkanlah 20.000 tinggal 10. Nangis ke Allah. Ya Allah, gimana ini? Dapat, dikabulkan. Hampir semua kita pasti punya pengalaman yang kayak gitu-gitu. Di tengah hutan sendirian, nggak tahu jalan, gelap gulita, ketinggal semuanya, tet. Nangis nggak kepada Allah? Nangis, dikabulkan. Jadi merasa butuh kepada Allah. Sesungguhnya kita semua itu butuh kepada Allah, cuman tidak ngerasa butuh. Maka di bab ini Bapak Ibu sekalian berbahagia, sekira Allah kasih kesempatan kita kepepet seperti itu, bersyukurlah. Itu untuk menggedor nurani kita supaya kita sadar bahwa kita ini hamba yang butuh pada Allah. Selama ini merasa tidak butuh. Faktanya itu butuh. Cuman kita tidak merasa butuh. Maka ketika kita benar-benar butuh kepada Allah dalam doa kita, ya insya Allah dikabulkan. Nah, kalau setiap hari seperti itu, ya dikabulkanlah doanya. Setiap hari seperti itu suasana batinnya. Makanya kenapa sih itu Pak Kiai itu kalau doa mustajab? Lihat, sebenarnya rahasia-rahasianya nggak jauh beda, teorinya juga sama. Kondisi batinnya telah pada posisi yang sudah stabil, bahwa dia memang hamba yang tidak berdaya. Dia tidak pernah merasa berdaya. Itu saja urusannya. Sementara kita itu sering merasa berdaya karena punya gaji, karena jadi pegawai, punya jabatan, punya pangkat, bisa bentak orang, belum pernah kelaparan. Jadi perasaannya tidak butuh kepada Allah. Karena gaji standar, udah keukur, tambah anak, tambah tunjangan, selesai kan? Begitu sudah tidak ada tunjangan, nggak berani punya anak. Atas tunjangannya, anak ketiga, maka tidak ada yang berani punya anak keempat. Karena nggak ada tunjangan. Padahal faktanya kita sangat butuh kepada Allah. Nah, suasana batin itulah barangkali yang perlu hadir. Yang ketiga, perlu atau hendaknya seorang hamba ini bisa memilih waktu dan tempat yang mustajab. Kayak sepertiga malam terakhir, waktu sujud. Kalau tempat ya di Maqam Multazam, di Raudhah dan yang lain-lain. Tentu kalau tempat susah bagi kita semua, tinggal waktu. Nah, pas malam-malam sepertiga, pas sujud, setiap sholat kita, setiap sujud itu adalah hal-hal yang mustajab. Terus yang terakhir itu ini banyak sekali, cuman ini hanya bagian kecil ya, sekitar 7 atau 8 etika. Saya sebutkan satu lagi, selebihnya bisa dikaji sendiri. Ini yang pokoknya saja, menghindari dari segala macam bentuk perkara haram, baik makanan, minuman, pakaian, tempat, seterusnya yang mengganggu dikabulkannya doa. Nah, ini lagi-lagi juga bisa jadi masalah besar kita. Karena betapa perlu kerja kerasnya kita untuk menghindari perkara dosa. Makanan dosa, makanan haram, pakaian dosa, pakaian haram, tempat tinggal. Jika itu semua dapat kita selesaikan, insya Allah dengan izin Allah, doa kita dikabulkan. Oke, An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia berkata atau berdoa, Rabbi firli wa tub alayya